Halo semua, apa kabar? Ya, mohon maaf, agak telat videonya, tapi it's okay. Kenapa agak telat? Karena mungkin saya merasa market pada dasarnya masih baik-baik saja, jadi tidak terlalu urgent. Dan ya, kalau banyak orang bilang sell on May, jadi banyak mungkin kalian nonton ulasan atau nonton rekomendasi orang gitu ya, ngomong sell on May, karena April udah naik, saya rasa belum ya. Kemungkinan Indonesia tidak akan sell on Mei, mungkin baru koreksi mungkin di bulan Juli ya, terkait dengan 90 hari pemberlakuan masa tenggang dari trade war-nya Trump. Jadi sementara ini kan masih oke nih, jadi naik dulu gitu loh. Nanti kalau begitu 90 hari, masuk 90 hari, baru mereka mulai slowing down, IHSG-nya maksud saya. Terus ada beberapa mungkin yang kita perlu cermatin lebih ke arah sektoral. Tapi kalau sektoral juga, kalau selama market cap-nya kecil, dia tidak akan terlalu terpengaruh gitu. Saat ini yang ngedrive IHSG market cap besar-besarnya masih dalam trend bullish. So, harusnya relatif oke untuk di bulan Mei ini. Ya, mungkin kalian juga udah banyak tahu, banyak yang broadcast terkait dengan IPO CDIA. Yes, kalian mungkin kaget, kok banyak banget sekuritasnya, ada 6. Ada cerita di balik itu sih sebenarnya. Tapi don't worry ya, karena TDIA walaupun sekuritasnya 6, lead-nya tetap Hanan Putirai kok. Saya nggak bisa cerita banyak, saya nggak bisa cerita, especially karena kalau mau cerita harusnya offline, karena ada beberapa hal memang nggak enak kalau diungkap. Karena di video ini kan link bisa di-share gitu, orang bisa nonton gitu. Jadi saya lebih pikir untuk kasih tahu esensinya aja gitu ya. Jadi memang IPO-nya angkanya sekitar 2,37 T, betul. Terus ya ini pasti bocor karena dari underwriter lain ya, bukan dari Henan, karena Henan tidak keluar. Dan kita memegang teguh prinsip itu gitu. Dan CDIA harusnya tetap bagus ya. Ada hal-hal lain sebenarnya yang jauh lebih penting dari cuma sekedar prospektus CDIA, yaitu corporate action ke depannya. Dan di dalam CDIA itu ada apa aja sih? Itu yang lebih penting menurut saya sebenarnya. So, kalian boleh ikut CDIA karena CDIA, di dalam CDIA ini ada apa? Block sale yang kemarin TPIA transaksikan ya, itu masuk di CDIA. Dan CDIA ini lebih ke perusahaan investment holding jadinya. Semua backbone industri-industri atau pendukung dari petrochemical, industri petrochemical TPA itu masuk ke CDIA. Termasuk di dalamnya pemurnian limbah, pembangkit listrik, pelabuhan, kapal tanker, termasuk dalamnya nanti ada ya block shell, ya oil and gas, bahan bakunya kan itu masuk ke sana semua. Jadi itu that's why kenapa size-nya jadi besar, tiba-tiba besar. Kalau kalian tahu industri TPIA sendiri, petrochemical itu sudah multi industri ya, jadi multi sektor. Dia nggak cuma sekedar petrochemical, di dalamnya udah banyak sekali terintegrate ya untuk mendukung industri petrochemical ini biar tambah besar. That's why size-nya besar gitu loh. Dan nggak berhenti di situ karena CDIA ini nanti akan tambah lebar lagi. Dari IPO ini mereka akan dapatkan sesuatu yang modal yang cukup besar untuk mereka bisa ngegulung lagi untuk corporate action lainnya. Jadi ya itu alasan dibalik IPO ini sih sebenarnya ya. Jadi ada banyak corporate action lagi. So silakan. Tapi gini, bobotnya berat 2,37 T. Jadi apakah bisa kayak Ratu gitu sampai 1 bulan ARA terus, saya nggak yakin. Tapi
tetap bagus, yes. Cuma karena bobotnya berat, mungkin akan ada sedikit turbulensi. Kayak nanti coba kalian pantau brand deh. Brand kan juga kisaran IPO di 3T-an. Jadi seperti apa pergerakannya nanti. Itu kalian coba pantau. Terus kemudian masuk ke market review ya. Nah, ini komposer kita ini yang membuat saya cukup yakin gitu ya terhadap pergerakan. Karena kalau kalian lihat ya, di weekly-nya ini keren banget gitu ya. Jadi dia bagus ya pergerakannya, trennya cukup solid. Terus di bulan Mei ini ya, ini juga tendensinya akan melanjutkan kenaikan. Jadi itu sebabnya saya berharap di bulan Mei ini IHSG bisa naik ke level 7 ribuan lagi. Kalau kita lihat tinjau ya tren sebelum-sebelumnya ya, kalau kalian mendilik 2018 sorry 2020 ketika pandemi ya, terus kemudian 2015, ini 2018 nih, ini monthly ya, terus 2008 nih, 2009-nya rebound dengan cukup solid ya. Jadi kalau kita lihat polanya, ini sudah menunjukkan tren pembalikan arah. Jadi harusnya di bulan Mei ini untuk jaga momentum dia harusnya bisa berhasil naik. Itu optimisme saya. Jadi at least di minggu depan deh. Di minggu depan kemungkinan besar dia masih IHSG masih cukup kuat untuk lanjut naik lagi ke 6.900 sampai ke 7 ribuan. So, ini satu sinyal yang bagus ya. Bentar, di akhir pekan kemarin bagaimana coba? Akhir pekan IHSG transaksinya 200 miliar ya di hari Jumat dengan transaksi net net buy asing 200 miliar dengan frekuensi di 10T. Jadi ini satu sinyal yang bagus walaupun candlenya kayak gitu. Tapi ini bagus, candle signal long leg ini bagus ya. Itu pelan-pelan mereka dia tetap naik. Ini sentimen yang cukup oke buat IHSG menurut saya. Oke, terus buat besok kira-kira saham apa sih yang bisa kita cermati? By the way, minggu lalu di kami saya ada kasih tahu ada saham yang menarik ya. Saham apa yang tahu-tahu meledak? Yes, TPI. TPI saya rekomendasiin dan BAM meledak ya. Nah, minggu ini depan coba kalian perhatikan saham Cuan. Nah, ini break top box dengan baik ya. Harapan saya minggu depan di hari Senin dia bisa bisa naik lagi. Terus habis itu ada Bumi. Bumi ini juga diam-diam menghanyutkan ya. Ini juga potensi breakout juga. Terus ada SSMS. Ini juga cakep ya. Potensi breakout. Eh, Selendang bisa naik lagi. Walaupun kita lihat dia sebenarnya volatile, dia cukup lumayan. Tapi dia hari ini penutupan di hari Jumat memberikan sinyal buy. So kalau besok Senin dia bisa lanjut naik lagi, ini menarik untuk dicermati. Kemudian ada Arto, ini juga cakep ya, rapi banget dari bawah, rebound dari supportnya di level 1000 ini. Ini kalau lihat monthly-nya ini menarik gitu. Karena dia ada di level bottom, sangat-sangat bottom gitu ya. Bayangin Arto pernah ada di level 18.000 dan sekarang dia cuma di 1000-an. Terus weekly pun sama ya. Harusnya sekarang ekosistem ini Arto lebih baik ya dibandingkan, harusnya ekspektasinya setidaknya nggak kayak dulu gitu ya. Dulu orang pandang jelek, sekarang sudah mulai oke. Oke, terakhir ada Mika. Mika juga bagus. Mika ini, nah ini cakep banget ya. Weekly-nya cakep ya. Kalau bisa breakout, ini menarik
apalagi lihat di monthly. Lagi sideways rupanya di monthly. Jadi kalau dia rebound solid ya, dalam berapa bulan ke depan dia bisa naik sampai ke 3 ribuan. Dan sekarang lagi di 2.500. Ya, masih punya upside yang menarik ya, sampai dengan 3 ribuan bisa sampai 20-an%. So, terus strategi kalian. Ya. Oke, rasanya itu aja market review kita, ulasan serta rekomendasi untuk perdagangan tanggal 5 Mei. Oh, besok double date. 5 bulan 5. Moga-moga 2025. Moga-moga market bisa bagus. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.